Ia adalah bintang pemandu sorak, pelajar berprestasi, dan seorang remaja penuh harapan. Tapi malam itu, Brianna Ruslang tak pernah pulang. Kisah tragis tentang cinta remaja yang berubah menjadi kejahatan mengerikan dimulai di sebuah tempat parkir sunyi di Indiana. Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita masuk ke ceritanya. Brianna Ruslang lahir pada November 2001, tumbuh besar di kota Mishawaka, Indiana. Sejak kecil, ia dikenal sangat aktif di dunia olahraga. Ia mencintai softball, namun kecintaannya pada pemandu sorak membuatnya dikenal sebagai ikon di sekolah. Tahun 2018, Brianna adalah siswi kelas 12 di SMA Mishawaka. Ia bukan hanya pemandu sorak bintang, tapi juga menjabat sebagai manajer tim sepak bola sekolah. Tim tempat sang pacar, Aaron Trejo, bermain sebagai atlet muda berbakat. Aaron Trejo, 1 tahun lebih muda dari Brianna, menjalin hubungan dengannya meskipun baru berjalan beberapa bulan. Namun kebersamaan itu berubah drastis ketika Brianna mengetahui bahwa dirinya hamil. Awalnya, Brianna merahasiakan kehamilan ini karena khawatir terhadap reaksi keluarga dan lingkungan sekolah. Namun saat usia kandungannya mencapai 20 minggu, ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikannya. Ia memberanikan diri memberitahu Aaron dengan harapan pacarnya akan menerima dan mendukungnya. Namun realitanya berbeda jauh. Saat Brianna memberitahu Aaron tentang kehamilan dan keinginannya menamai bayinya Aurora Mackenzie, Aaron bereaksi keras. Ia marah dan menuduh Brianna sengaja menunda kabar itu agar tidak bisa menggugurkan kandungan. Dalam pikirannya, Brianna dan bayinya adalah ancaman terhadap masa depan, kebebasan, dan karir olahraganya. Ia mulai terobsesi mencari jalan keluar. Dan sayangnya, jalan yang ia pilih adalah pembunuhan. Tanggal 8 Desember 2018, pukul 11 malam, Aaron mengirim pesan dan meminta Brianna bertemu di belakang restoran pizza lokal dekat rumah mereka. Brianna mengira Aaron sudah mulai menerima kenyataan dan siap membicarakan masa depan bayi mereka. Namun malam itu, Aaron telah membawa pisau dapur dan kantung sampah dari rumahnya. Tempat mereka bertemu, belakang restoran dekat tempat sampah, sunyi dan terpencil. Pertemuan berubah jadi konfrontasi. Aaron kembali menuduh Brianna. Brianna mencoba meredakan, tapi Aaron tiba-tiba mengkick leher Brianna dengan syal yang dikenakannya, lalu menghunus pisau dan berulang kali, termasuk ke bagian jantung. Setelah memastikan Brianna tak lagi bernyawa, ia memasukkan tubuhnya ke dalam kantung sampah, lalu membuangnya di tempat sampah, tanpa rasa penyesalan. Sekitar pukul 1 dini hari, ibu Brianna terbangun dan menyadari putrinya belum pulang. Ia mulai menelpon dan mencari. Ia mendatangi rumah Aaron, tapi Aaron berbohong dan berkata tidak bertemu Brianna malam itu. Pukul 4.30 pagi, Brianna secara resmi dilaporkan hilang. Untungnya, Brianna sempat memberitahu ibunya tentang tempat pertemuan dengan Aaron. Polisi segera melakukan pencarian di lokasi tersebut. Dan keesokan harinya, jasad Brianna ditemukan di tempat sampah dekat restoran. Luka-luka dan cara kematiannya menunjukkan serangan penuh kemarahan dan niat jahat. Polisi mendatangi rumah Aaron. Awalnya, Aaron kembali membantah bertemu Brianna. Namun, setelah dihadapkan dengan bukti, ia menyerah dan mengaku telah membunuhnya. Ia mengaku sudah merencanakan pembunuhan selama lebih dari seminggu. Ia percaya bahwa dengan membunuh Brianna, ia bisa menyelamatkan masa depannya. Bahkan, ia berdalih bahwa ia memastikan kematiannya cepat dengan menusuk jantungnya. Aaron juga mengaku telah membuang ponsel Brianna ke sungai agar pergerakannya tak bisa dilacak. Singkat cerita, Aaron pun ditangkap.
Aaron didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Brianna, serta pembunuhan terhadap bayi yang belum lahir. Ia awalnya mengaku tidak bersalah, tapi kemudian mengubah pengakuannya menjadi bersalah demi menghindari tambahan dakwaan. Mengingat beratnya kejahatan, Aaron diadili sebagai orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun. Pada Januari 2020, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 65 tahun, yaitu 55 tahun untuk pembunuhan Brianna, 10 tahun tambahan untuk pembunuhan bayi yang belum lahir. Kisah ini mengungkap wajah gelap dari relasi remaja, tekanan sosial, dan keputusan fatal. Brianna adalah korban dari sistem yang tidak siap menangani dinamika emosional dan psikologis anak muda. Aaron memilih menghilangkan masalah alih-alih menghadapi kenyataan. Ia gagal melihat bahwa menjadi ayah bukan akhir dari masa depan. Sementara Brianna, remaja yang penuh mimpi, kasih, dan keberanian, tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga masa depan yang ia bangun bersama bayi perempuannya. Brianna Rauslang adalah anak perempuan, pemandu sorak, calon ibu, dan cahaya bagi orang-orang yang mencintainya. Namun dalam satu malam, semua itu direnggut oleh seseorang yang ia percaya. Ia layak dikenang bukan karena bagaimana ia meninggal, tapi karena siapa dirinya dan cinta yang ia miliki untuk anak yang belum sempat ia lahirkan. Untuk Brianna dan Aurora, kita tidak akan melupakan kalian. Jadi, itulah guys kasus Brianna. Terima kasih sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik nama korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.